tenaga pendidik. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan yang difasilitasi oleh MKKS SMK Kupang dapat terselenggara. Kami belajar dari penerapan PPK yang tahun 2021, kami sudah membuat video tapi tetap tidak bisa membendung banjirnya ya. Kami bilang banjirnya itu keluhan maupun konsultasi yang sampai kepada kami. Walaupun kami sudah buat, Ibu tetap kami tidak bisa membendung keinginan Bapak Ibu untuk tetap japri kepada kami ya. Jadi satu hari itu kemarin PPK online bisa ratusan WA yang japri kepada kami, belum telepon, belum kepada admin yang lain. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal Bapak Hen atau verifikator yang lain. Ya, makanya kami berpikir kita harus mengadakan kegiatan ini. Ya, meskipun Ibu Kepala Badan kadang-kadang juga merasa sudah cukup ya, sudah cukup pembekalan kepada Bapak Ibu membuat video sosialisasi maupun webinar. Jadi kita tetap diharapkan untuk belajar secara mandiri, tapi tetap mengeliminir ya, bahkan mengurangi banyaknya harapan Bapak Ibu untuk tetap ingin berkonsultasi secara pribadi. Ya, mudah-mudahan setelah kegiatan ini nanti kita bisa jadikan video di YouTube lalu bisa disebarluaskan untuk kelancaran penginputan SKP melalui tool kinerja. Baik Bapak Ibu, nanti izin bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu tentang matriks peran hasil. Lalu sesi kedua nanti langsung masuk ke tool kinerja. Saya izin share screen dan Bapak Ibu. Silakan. Nah, ini apa sudah terlihat? Bisa share screen sekarang, Bu. Sudah. Belum terlihat, Ibu. Oke, ini. Sudah ya? Ya, sudah kelihatan. Ya. Oke, ini adalah matriks ke kabupaten kota ke NTT. Mengapa kegiatan hari ini kita mulai dengan pembahasan tentang matriks peran hasil? Karena matriks inilah yang menjadi dasar fondasi untuk Bapak Ibu menginputkan SKP menggunakan 30 tahun 2019 berbasis tool kinerja. Ya, seperti Bapak Ibu sudah pernah atau melihat video yang webinar dari narasumber kita dari BKN, bahwa untuk kepala adalah model SKP-nya adalah untuk JPT. Jadi saya ulangi, untuk PP 30 2019 model satu hanya terdiri dari 2 saja. Ya, kalau dulu kan sama ya, sama semua jabatan, hanya untuk
pejabat 2 dan 3 ada unsur biaya, pejabat fungsional tertentu ada angka kredit, fungsional umum. Nah, seperti itu saja. Lalu uraian tugasnya di dalam SKP itu semua berbasis aktivitas ya. Tetapi untuk yang PP30 sekarang ini boleh lagi berbasis aksi kinerjanya. Jadi semuanya harus berbasis output atau capaian dengan bentuknya itu terlaksananya, tersedianya, meningkatnya, tersusunnya, dan lain sebagainya. Oke, ini contoh dari apa namanya matriks yang didapatkan dari BKN Kanrek 10 Denpasar. Ini adalah contoh matriks peran hasil Denpasar. Nah, langsung ke rencana strategis atau yang mungkin visi misi sekolah masing-masing tentunya berbeda. Nah, visi misi dari sekolah tersebut itu apa, lalu diterjemahkan dalam kerja kepala sekolahnya. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, ini kepala sekolahnya namanya ini. Ya, jadi ini hasil ini Bapak Ibu ya, itu idealnya harus dibuat oleh setiap sekolah. Ya, setiap sekolah itu harus buat, lalu digunakan untuk membagi habis peran dan tugas serta tanggung jawab dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah sampai dengan tenaga kependidikan. Ya, itu gunanya jadi dirapatkan bersama. Yang dulunya dalam bentuk SK itu sekarang dituangkan di dalam bentuk bukan dituangkan maksudnya untuk memperkuatnya itu dibuat dalam bentuk matriks peran hasil, gitu ya. Nah, ini kita kembali ke rencana kinerja Negeri 9 Denpasar. Dia mempunyai rencana kinerja yaitu meningkatnya kualitas pembelajaran pada satuan penilai ketentuan. Nah, ini mungkin bisa juga diadopsi oleh kepala sekolah di NTT ya. Saya pikir intinya general atau umum. Jadi kemungkinan besar setiap sekolah memiliki rencana kinerja yang hampir. Lalu untuk indikatornya, apa yang menjadi indikator untuk mendukung rencana kinerja? Jadi rencana kinerja itu tidak perlu terlalu banyak sebenarnya ya, apalagi untuk kepala sekolah itu kan paling tentang manajemen sekolah ya, intinya bahwa meningkatlah dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah, indikatornya bisa berbentuk dokumen ya, dokumen atau laporan yang isinya tentang jumlah tentang penilaian kinerja kepala sekolah. Namanya dokumen atau laporan pasti tersusun dari beberapa item. Nah, item itu semua mendukung satu lab yang mendukung penggambaran atau pendeskripsian penilaian kinerja kepala sekolah. Kualitasnya, ya, nilai laporan penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, untuk nilai ini kan nah, ini hanya standar saja, maksudnya kita berikan contoh saja, silakan menetapkan yang tahun lalu masih 60 atau sekitar 74. Nah, tahun ini saya mau meningkat 76 sampai 90 gitu ya, disilakan. Kemudian untuk indikator waktunya boleh seperti ini contohnya waktu pelaksanaan dengan kondisi di lapangan gitu boleh. Itu untuk unsur waktu. Nah, keterkaitan angka kredit ini yang selalu ditanyakan ya. Selalu ditanyakan di kami, Pak kok SP sekarang tidak ada angka? Nah, ya itu bukan kami yang mau, bukan kami yang
mempunyai regulasi itu memang dari pusat untuk ketentuan sekarang bagi pejabat fungsional tertentu termasuk guru dan kepala sekolah tidak lagi menemukan unsur angka kredit pada SKP-nya, gitu ya. Pada rencana kinerjanya tidak lagi seperti itu. Secara teknis akan membahasnya masuk di aplikasi. Nah, butir angka kreditnya dimasukkan ya dalam bentuk Excel menjadi kepala sekolah per tahun dalam bentuk SK itu angka kreditnya. Ya, jadi ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nanti kalau masih bertanya, waktu itu saya lihat di Permendiknas kok seperti ini. Waktu itu contohnya itu tidak juga menjadi suatu standar ya. Yang penting sesuai aturannya, sesuai peraturan tentang angka kredit guru dan peraturan penetapan angka kredit guru, saya lupa nih, yang menyatakan butir-butir kegiatan untuk seorang guru dan berapa angka kreditnya, ya dari sana dan dipelajari sendiri. Lalu keterkaitan butir angka kredit yang lain menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses bayar. Itu laporan PKG dengan angka kredit sekian. Ya. Ini Bapak Ibu yang tahu pasti tentang hal ini. Jadi ini juga kami dapatnya contoh memahami, mengupas tuntas tentang angka kredit. Seorang guru itu kami tidak kuasai itu ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ketahui sendiri di BKD Bali pejabat fungsional tertentu yang kami kelola ya. Jadi untuk mengetahui satu itu di luar area kami ya. Mungkin ditanyakan kepada tim penilai angka kredit pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, berikut pembagian rencana kinerja berikutnya adalah bagi kepala subbagian tata usaha. Ya, ini juga sering ditanyakan. Nah, ini adalah tenaga kependidikan ya. Lalu rencana kinerjanya ya. Jadi karena si Kasubag Tata Usaha ini adalah tergolong A ya, jabatan administrasi yang pimpinannya atau pejabat penilainya adalah kepala sekolah. Kinerjanya ini harus mengintervensi rencana kinerja atasan langsungnya. Ya, jadi yang diintervensi tetaplah yang ini. Nah, apa yang dia rencanakan untuk menjawab ini, begitu. Ya, jadi secara teknisnya itu seperti itu. Jadi yang dia rencanakan adalah tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian ya pada SMA Negeri 9. Nah, ini kan menjawab nih ya satuan pendidikan atau sekolah tersebut ya. Lalu rencana kinerja 2, tersedianya pelayanan administrasi umum. Ya, ini yang bersifat umum. Nah, ini juga masih menunjang yang ini. Gitu. Tersedianya laporan pengelolaan keuangan. Dia pecah lagi, kepegawaian sendiri, umum sendiri, administrasi keuangan juga sendiri. Ya, semuanya ini masih ini dalam koridor jabatannya sebagai pejabat administrasi, kepala subbagian tata usaha. Indikator kuantitasnya disesuaikan ya. Kalau ini terlaksananya pelayanan, terlaksananya pelayanan jumlah administrasi. Bagaimana untuk indikatornya Bapak Ibu? Sesuai arahan dari narasumber kita dari BKN ya, bahwa untuk indikator tidak perlu memasukkan unsur kualitas. Yang terpenting adalah unsur indikator kuantitas atau jumlah ya.
Jadi waktu tidak perlu diisi dan kualitas tidak perlu diisi. Tidak masalah. Yang terpenting adalah di kepala sekolahnya saja. Termasuk gurunya juga tidak perlu isi. Yang penting di jumlahnya saja. Oke, berikut. Nah, ini banyak sekali rencana kinerjanya. Ini rencana kinerja bagi pengelola ya. Jadi ini tenaga administrasi di bawah Kasubag Kepegawaian Tata Usaha ya kan dia ada staf nih. Nah, ini adalah rencana kinerjanya. Ya, jadi seperti yang Bapak Ibu lihat rencana kinerja si staf ini, si pengelola keuangan, dia lebih spesifik dibandingkan yang ini, dibandingkan Kasubagnya. Kalau Kasubagnya kan tadi tersedianya laporan administrasi pengelolaan keuangan. Maka staf keuangan atau pengelola keuangan tersedianya dokumen pembayaran gaji. Gitu. Pegawai negeri sipil. Ya, atau boleh tersedianya laporan penggunaan anggaran. Ya, misalnya belanja TK, belanja kebutuhan ruang kelas dan lain sebagainya. Nah, ini langsung nih yang paling ditunggu ya. Bagaimana dengan guru? Nah, guru itu sebenarnya sedikit saja Bapak Ibu ya. Untuk rencana kinerjanya itu tidak terlalu banyak. Seperti sekarang ini masih tanya berapa idealnya, berapa minimalnya. Kalau dulu kan 5 ya untuk PPK online. Ya. Kalau ini tidak apa-apa, walaupun hanya punya ini sebagai contohnya hanya punya 3, punya 1, itu tidak masalah ya. Tetapi nanti di uraian tugasnya itu, di laporan hariannya itu, barulah Bapak Ibu buat detail mungkin. Nah, ini karena waktu PPK online juga masih ditanya kerjaan kami itu tidak hanya RPP saja, Bu. Itu kan sepanjang bulan, sepanjang hari kami mendukung itu gitu. Nah, untuk yang itu Bapak nanti silakan diisinya. Kalau untuk rencana kinerja Bapak Ibu sebenarnya hanya ini saja, ya, hanya ini saja. Tersedia laporan pelaksanaan tugas. Indikatornya jumlah laporan jam mengajar atau RPP sesuai yang ditetapkan. Dikasih contoh di sini cuma 1, jangan kreatif mau kayaknya tidak lebih harus lebih dari itu Bu ya jangan jadi jangan seperti itu ya Bapak Ibu, justru Bapak Ibu kita mau berusaha mempermudah gitu ya, karena kita harus tetap pada fokus pada diri kita bahwa sistem ini, tool kinerja ini hanya untuk membantu sebagai alat Bapak Ibu supaya pembelinya itu ada instrumen yang mengukur. Itu saja ya. Jadi untuk rencana kinerjanya buat 1 guru. Untuk wakil kepala sekolah juga 1 saja. Bahwa intinya hanya tersedianya dokumen laporan pelaksanaan tugas sesuai yang itu saja. Ya. Nanti perkara mau buat apa-apa, angka kreditnya, keterkaitannya, silakan dituangkan pada laporan harian. Gitu ya. Paham ya, mudah-mudahan paham. Jadi untuk sesi pertama ini nanti kita diskusi khusus matriks peran hasil, bukan masuk ke tool kinerja. Untuk tool kinerjanya setelah matriks peran hasil selesai, matriks peran hasil selesai, baru kita masuk ke tool kinerja. Ya, jadi ketika nanti memasukkan rencana kinerjanya, Bapak Ibu masukkan 1 tuh. Ini sama ya. Jadi semuanya hampir sama, tapi mungkin nanti uraiannya di sini dia mengajar pelajaran apa, misalnya ini guru bahasa Inggris, guru agama Kristen atau ini Hindu atau Islam gitu ya, guru kimia. Ini kan semuanya sama nih Bapak Ibu nih. Sama ya, berapa RPM kepada dia.
ya, berapa RPP yang dibebankan kepada dia. Lalu untuk keterkaitan butir keterkaitan apa namanya juga silakan ditetapkan dalam matriks tersebut sebagai acuan untuk menginputkan ke tool kinerja. Guru saya pikir sama saja semua ya. Nah, ini matriks ini sudah cukup jelas mewakili apa membuat fondasi sebelum penginputan SKP per sekolah. Ya, ini sudah cukup ya. Jadi kalau cuma satu, Bapak Ibu jangan kreatif mau tanya-tanya, kayaknya kurang Bu. Tidak ya. Untuk guru hanya satu rencana gitu. Jadi saya pikir cukup jelas. Nah, mungkin nanti ada yang tanya, terus kalau kami ikut BIMTEK yang lamanya berapa jam gitu ya. Nah, kalau yang itu Bapak Ibu, kalau BIMTEK-nya jumlah sebenarnya ini kalau di sini dia deskripsinya jumlah laporan jam mengajar sebenarnya tidak ada hubungan dengan BIMTEK tersebut ya. Untuk PP30 ini kalau tugas tambahan ya, tugas tambahan yang sekarang ini itu adalah semua kegiatan Bapak Ibu yang dilakukan yang tidak menunjang kinerja organisasi atau kinerja kepala sekolah, kinerja sekolah gitu ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan yang tidak menunjang kinerja sekolah, maka itu dianggap sebagai tugas tambahan ya dengan beberapa kriteria. Pertama, karena kompetensi. Ya, Bapak Ibu tugaskan karena kompetensi. Misalnya pertama tim pengajar, bukan pengajar mata pelajaran di sekolah lain itu bukan ya. Jadi misalnya Bapak Ibu jadi penilaian di Dinas PDANK. Nah, itu disebut tugas tambahan, walaupun ada angka kreditnya ya. Lalu berikutnya development komitmen, artinya semua hal yang terkait komitmen Bapak Ibu pribadi, mengembangkan diri sendiri. Nah, melalui apa? Melalui BIMTEK, webinar, diklat. Nah, itu kategori tugas tambahan, masuk ke tugas tambahan dalam kategori development. Kategori berikutnya adalah community involvement ya, keterlibatan Bapak mewakili sekolah, misalnya Satgas COVID. Nah, itu kan tidak ada hubungan dengan kinerja sekolah, tapi dilakukan oleh kepala sekolah untuk sebagai tim Satgas COVID di kecamatan Oibobo misalnya. Nah, itu bisa disebut tugas tambahan. Bukan tugas tambahan. Mungkin ada yang bertanya juga bagaimana kalau disuruh melaksanakan tugas yang tidak ada hubungan dengan rencana kinerja saya ya, misalnya dulu kita kenal sebagai kegiatan itu melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Nah, 30 itu tidak lagi berlaku ya Bapak Ibu, karena uraian tugas seperti itu tidak bisa diukur output ukur capaiannya, makanya tidak bisa lagi dimasukkan dalam SKP atau rencana kinerja berdasarkan ya. Jadi sudah harus spesifik, harus mengerucut tugas lainnya itu apa gitu ya. Kalau memang menunjang kinerja organisasi terkait dengan kegiatan Bapak Ibu belajar mengajar ya masuk ke sana gitu. Kalau tidak berarti pelaporannya nanti di non SKP seperti itu. Sabar ya Bapak Ibu, ada
Itu. Jadi eh, eh, saya ulangi, kegiatan nomenklatur kegiatan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis itu tidak ada lagi dalam SKP PP 30. Lalu kalau ada melaksanakan konsultasi koordinasi itu sudah menjadi yang harus dilakukan, maka itu juga bisa dimasukkan di aktivitas harian SKP ya, karena itu terkait menunjang kinerja organisasi. Seperti itu. Ini saya izin dia ada kendala. Iya, Bu Ana. Ya, oke, selamat siang Bapak Ibu, minta maaf. Iya, Bu Ana. Ya, saya pikir untuk matriks peran hasilnya sudah cukup jelas Bapak Ibu. Nah, sekarang kita buka sesi diskusi untuk matriks peran hasilnya. Kembalikan kepada Pak Semi. Silakan kalau mungkin ada yang ditanyakan. Baik, Bu Ana, terima kasih buat paparannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang masih belum jelas, yang ingin bertanya. Nanti mekanismenya dengan raise hand ya, Bapak Ibu. Silakan di raise hand, kemudian nanti kita urut satu persatu. Nah, ini sambil menunggu teman-teman bertanya, ini Bu Ana, saya mungkin mendahului ya, Bu Ana. Eh, Terkait dengan pengisian SKP, ya memang itu ada pedoman penilaian angka kredit guru ya, ya yang selama ini menjadi acuan. Jadi memang tidak semua kegiatan itu bisa dinilai atau ada di dalam pedoman penilaian angka kredit guru itu. Nah, pertanyaan saya, kalau kegiatan-kegiatan tersebut tidak diatur di dalam pedoman penilaian angka kredit guru, maka kalau kita mengikutnya, misalnya ada kegiatan-kegiatan komunitas atau yang lainnya, nah itu nanti bagaimana memberikan nilai angka kreditnya, Bu Ana? Halo, suara saya jelas? Ya, jelas Pak. Oke, selanjutnya eh, tugas khususnya saya, Bu Ana, itu tugas tambahan cukup banyak. Misalnya ketua MKKS, pengurus Dekranasda, pengurus LIBI, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Apakah ini nanti bisa semuanya kita masukkan? Karena pengalaman 2021 kemarin yang bisa saya input ternyata cuma satu saja tugas tambahan tersebut. Mau menginput yang lain malah tidak bisa di aplikasinya. Apakah di aplikasi 2022 ini itu sudah bisa mengakomodir lebih dari satu tugas tambahan atau bagaimana?
Yang berikut terkait SKP terintegrasi yang sekarang dikerjakan oleh kami, itu malah dilakukan secara manual, Bu Ana. Nah, apakah kemudian nanti di tahun ini SKP online yang disampaikan nanti ini sudah efektif digunakan atau nanti kita masih tetap manual? Nah, karena kesulitan kami adalah ketika guru-guru dan tendik itu mengumpulkan mereka untuk kami nilai, kami tanda tangani itu malah di injury time. Jadi ini menjadi kesulitan juga karena batas waktu yang diberikan, kemudian baru guru-guru dan tenaga pendidikan mengumpulkan. Kami harus melihat satu persatu. Nah, ini menjadi kesulitan bagi kami selaku kepala sekolah. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan. Apakah nanti kita satu persatu atau kita rekap dulu, Bu Ana ya? Kalau ada yang ingin bertanya. Ya, satu-satu juga boleh, Pak. Oke, oke, baik. Silakan, Bu Ana. Oke, mungkin sekalian masukan untuk Bapak Ibu yang lain, mohon menyimak dengan baik. Jadi ketika pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman sebelumnya, mohon jangan ditanyakan lagi ya, supaya kita itu lebih padat gitu, banyak informasi yang Bapak Ibu dapatkan yang baru ya, jangan kami harapkan tidak ya, jika temannya sudah bertanya tentang satu hal, mohon untuk tidak ditanyakan lagi ya. Oke, terima kasih Pak Semi. Memang ada kegiatan yang tidak ada angka kreditnya, Pak. Saya juga demikian ya. Itu kita tidak ada pilihan untuk tidak melakukan itu karena semuanya itu mungkin ya pertama permintaan pimpinan ya pertama, kedua ya karena itu kebutuhan organisasi, jadi kita terpaksa harus melakukan itu. Tapi memang sebagai seorang yang tertentu ya untuk kami khususnya yang non guru itu kami harus pandai-pandai menangkap peluang, Pak ya. Seperti contohnya hari ini ya. Memang kesannya memang tidak dianggarkan, tetapi ya apa salahnya karena kami juga dapat angka kredit walaupun hanya 0,5 link sekali Bapak Ibu. Tapi ya ada sisi sukarela, tapi ada juga sisi peningkatan kompetensi kami ya. Sisi yang tujuan organisasi, sisi yang lain juga membantu Bapak Ibu untuk nanti berkurang ya permasalahan yang akan dihadapi ketika sudah masuk ke tool kinerja. Jadi prinsipnya adalah Bapak Ibu pandai-pandailah melihat peluang itu. Sepanjang itu ada angka kreditnya, silakan dibuatkan bukti fisiknya sehingga bisa berpeluang angka kredit ya. Untuk tugas tambahan, Bapak tadi sudah saya sampaikan tentang klasifikasinya atau karakteristik. Jadi ada 3 hal tadi Pak, Bapak ditugaskan karena kompetensi. Pertama, sebenarnya sebagai tim angka kredit, tim penilai angka kredit, jabatan fungsional guru misalnya. Bapak terlibat, nah itu boleh sebagai tugas tambahan. Kedua ya, ini saya ulangi lagi. Kedua, mungkin Bapak bersifat development komitmen ya, komitmen untuk meningkatkan kompetensi secara pribadi ya, mengikuti diklat-diklat, atau webinar seperti hari ini juga, itu kan dalam rangka meningkatkan kompetensi, itu sebenarnya kinerja tambahan. Berikutnya, keterlibatan Bapak sebagai tim dalam komunitas ya Bapak ya. Mungkin Bapak Ketua MKKS itu sebenarnya untuk PP 30 ini sudah masuk ke tugas tambahan. Nah itu semuanya ya, untuk tool kinerja ini semua Bapak bisa laporkan setiap hari ya. Setiap hari apapun yang Bapak lakukan, jam berapa sampai jam berapa silakan dilaporkan di
hariannya. Tetapi untuk rencana kinerjanya, karena Bapak masih tetap sebagai seorang guru ya Pak. Kalau guru berarti rencana kinerjanya cuma satu ini aja Pak. Ya, Bapak dituntut untuk membuat ini aja. Tersedianya pelaksanaan tugas sesuai yang ditetapkan gitu aja. Ya, nah perkara nanti laporannya pas Bapak mengajar menjadi wakasek, menjadi penyusun kurikulum, apapun wali kelas itu silakan dimasukkan di uraian tugasnya Pak. Itu bukan berarti aktivitas hariannya ya. Lalu untuk SKP integrasi ini memang agak ribet ya Pak ya. Jadi awalnya PPK online itu kita harapkan dapat menjawabi kebutuhan Menpan atau BKN terkait indeks profesionalitas Pak ya. Indeks profesionalitas itu salah satu unsurnya adalah penilaian kinerja, nilai prestasi kerja waktu dari. Nah, seperti yang diumumkan selalu ya di surat maupun di grup bahwa untuk penyusunan tahun 2021 akan SKP integrasi Pak. SMA nomor 3 tahun 2022 di situ di SKP itu disusun dalam 2 semester. Ya, karena masa transisi Pak dari PP 40, maka pemerintah pusat mengambil langkah itu 2021-nya harus disusun menggunakan 2 semester itu Pak. Semester 1 masih pakai peraturan yang lama, semester 2 pakai peraturan yang baru. Juga sudah sering kami sampaikan di grup-grup. Begitu Pak. Nah, lalu penyusunannya kita mau tidak mau kita PK online Pak ya. Jadi harus disusun berdasarkan SMN tersebut ya. Jadi kami akui masih banyak guru-guru yang mengalami error ketika cetak SKP-nya pakai PPK online. Nah, sekarang kalau kami mau membetulkan Pak error tersebut ya, itu kan mubazir sebenarnya karena walaupun Bapak berhasil cetak, kami memperbaiki kan apa artinya? Kami membuang-buang waktu, Pak. Sementara kami ini sekarang sudah harus disebutkan dengan tool kinerja gitu. Jadi kami mengambil langkah kesepakatan dengan tim kami di PKD untuk tidak lagi memperbaiki error di PPK online. Karena mau gimana kan ya, nilai PPK-nya itu tidak bisa ya, karena gini, untuk PPK itu kan kita menargetkan rencana 1 tahun ya. Nilai yang keluar itu juga sudah punya 1 tahun. Ambil setengahnya juga tidak bisa ya, mau diambil per bulannya lalu di rata-rata juga tidak bisa Pak. Jadi tetap harus dibuatnya secara manual ya. Mau nilainya berapa di situ seperti yang tahun 2020 gitu Pak. Lalu setelah itu nilainya pun itu harus dikonversi lagi ya. Konversi lagi dengan baru lalu diintegrasikan atau disatukan di dengan semester kedua sehingga terbentuklah format untuk rekap nilai 21 pun harus berdasarkan format yang sudah diberikan oleh BKN Pak. Kami nggak bisa ubah kan Bapak lihat di situ sendiri ya. Di formatnya itu sudah dipisahkan ya, semester 1 berdasarkan PP 46 dan semester 2 berdasarkan PP 30 yang item-itemnya juga beda untuk periode, lalu persentase nilainya juga sudah berbeda. Jadi kami tidak bisa mengatakan bahwa ini harus minta maaf juga tidak, karena ini ketentuan dari pusat sehingga nilai yang dari PPK-nya tidak bisa dipakai gitu. Oke, Semi mudah menjawab pertanyaan Pak Semi. Kami kembalikan Pak. Terima kasih Bu Ana. Selanjutnya kita lanjutkan ada dari Ibu Safira C. Abineno, Ibu Kepala SMK Negeri 5 Kupang. Silakan Ibu Safira.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, Bu Ana. Ibu. Selamat pagi, teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, Bu Ana, yang sudah memberikan pencerahan dan materi yang bagi kami, kendati pun guru, tapi gampang-gampang sulit Ibu untuk menerjemahkannya, karena yang terjadi seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa pertanyaan itu sangat banyak dari para guru-guru. Nah, saya menggarisbawahi benar apa disampaikan oleh Ibu bahwa semua kegiatan itu berbasis aktivitas yang dicatat dengan baik, yaitu pelaporan pelaksanaan tugas yang diuraikan dalam uraian tugas, uraian kerja, laporan kerja setiap hari. Karena itu, kalau ini berjalan dan dicatat dengan baik, dilakukan dengan baik oleh para kami guru maupun ASN atau fungsional umum dan fungsional tertentu, tidak sulit, karena ini merupakan suatu literasi yang harus dilakukan. Nah, yang menjadi soal, kalau hanya diomong dan tidak dicatat, tidak diprogramkan, apalagi dalam tugas pelaksanaannya setiap hari. Bagi kami di sekolah, Bu, untuk tugas tambahan, wakil kepala sekolah, karena sekolah kejuruan, wakil kepala sekolah, ketua kompetensi keahlian, kepala unit, kepala bengkel, sampai kepada wali kelas itu dibuatkan program kerjanya, kemudian dipresentasi dan akan dilaksanakan seiring dengan visi misi sekolah dan program kerja kepala sekolah yang dituangkan, dan kemudian itu pelaksanaan tugas harian itu dibuatkan dalam jurnal yang kemudian ditandatangani oleh ketua jurusan dan atau ketua kompetensi kalian dan mengetahuinya kepala sekolah, sehingga tidak sulit untuk itu. Hanya sekarang bagaimana misalnya menghitung angka kredit seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Semi, tapi dengan kegiatan Zoom hari ini diharapkan teman-teman sudah kurangi bertanya, tetapi bagaimana mencatat pelaksanaan tugas itu secara baik dan aktivitas setiap harinya, Ibu, kecuali hari Minggu dan hari libur. Tapi jika ada lembur pun itu perlu dicatat, karena itu bagian dari kegiatan, dan lembur juga pasti ada surat perintah, jadwal, dan sebagainya, sehingga akan sangat membantu kami dalam melaksanakan kegiatan kami yang dicatat dengan baik. Mungkin ini saja, Ibu, yang dapat saya sampaikan, dan saya hanya mau bilang saya terima kasih bisa membantu kami, kepala sekolah. Karena ketika kami meminta untuk mencatat atau membuat program kerja, bahkan jurnal harian kegiatan aktivitasnya, ini merupakan suatu momok yang dianggap dibuat-buat oleh kepala sekolah untuk mempertahankan jabatan dan seterusnya, Ibu. Dan saya hari ini saya berterima kasih, apa yang menjadi mimpi saya, apa yang menjadi tujuan titik hari ini terjawab dengan Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Ana, Ketua MKKS, dan teman-teman. Salam sehat, salam Pancasila. Selamat pagi. Terima kasih Bu Safira. Selanjutnya Ibu Ana, saya kira ini lebih ke ini penegasan tambahan saja ya Bu Ana ya. Jadi apa perlu direspon atau nanti kita bisa lanjutkan ke teman lain? Halo Terima Bu. kasih Bu Safira dan Bapak Ibu yang lain. Ya, nanti ya. Terima kasih Bu Safira, juga Bapak Ibu yang lain. Memang prinsipnya nanti untuk pelaporan hariannya itu memang seril mungkin ya, seril mungkin dengan apa yang Bapak Ibu lakukan setiap harinya.
Dan itu nanti cara teknis kita akan belajar sama-sama di sesi setelah ini. Ya. Pak. Lanjutkan Pak Semi. Baik, terima kasih Bu Ana. Teman-teman lain, kalau ada yang belum dipahami, bisa bertanya ya, diberikan kesempatan. Ini mumpung kita bisa langsung tatap maya dengan Bu Ana ini, supaya kalau teman-teman mengalami kesulitan di lapangan, ini tidak saling menyalahkan satu sama yang lain, gitu. Jadi ini mumpung ada kesempatan, diberikan kesempatan pada semua teman-teman untuk memberikan karena namanya aplikasi kadang-kadang mengalami kendala-kendala teknis dalam penginputan, apalagi dilaksanakan secara online ya. Silakan teman-teman. Masih ada Bapak Ibu? Ini rupanya sudah paham semua nih Bu. Bapak Ibu, ya, ya lebih berminat ke aplikasinya kayaknya Pak. Ya, sepertinya begitu. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Eh, kalau Bapak Ibu kurang bertanya itu antara dua ya. Saya senang karena waktunya cepat berlalu. Yang kedua juga menimbulkan pertanyaan baru atau beban baru untuk saya. Ini jangan-jangan nanti tanyanya setelah masuk masuk aplikasi baru tiap hari kita dapat WA. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kita masuk ke aplikasi Bapak Ibu ya. Baik. Ini adalah tampilan dari tool kinerja kita ya. Nah, ini adalah tampilan tool kinerja kita yang baru ya. Kalau yang PPK online dulu kan sudah cukup akrab, sekarang yang baru ya. Yang baru tuh tampilannya nanti seperti ini. Ini adalah alamat website aplikasinya yang Bapak Ibu bisa nanti kami sampaikan juga di surat kami. Ya. Tampilan pertama Bapak Ibu akan disuguhi seperti ini ya. Masukkan username dan password Anda. Bapak Ibu klik saja kok. Nah, terus tampilannya nanti seperti ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu silakan password username-nya yang merupakan NIP Bapak Ibu tanpa spasi ya, masih sama yang dulu. Akan diinformasikan di surat kami ya, berapa digit dari NIP Bapak Ibu. Ini kami berikan contoh ya. Kami sudah buat skenarionya, skemanya. Ini adalah skemanya. Skemanya tuh seperti ini ya. Nanti pengawas pembina, ya, kalau di kabupaten ada pengawas pembina, kalau tidak ada ya berarti korwasnya. Nanti sebagai pejabat penilai sekolah, ya jangan sampai nanti ada tanya-tanya lagi siapa pejabat penilainya kepala sekolah, itu saya bisa stres itu ya. Ini adalah skemanya. Pejabat penilai dari kepala sekolah itu sekarang nanti bisa pengawas pembina atau korwas. Lalu kepala sekolah sebagai pejabat penilai guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Lalu itu sendiri. Ini skemanya. Oke, kita masuk dulu. Yang awal adalah sebagai kepala sekolah. Ya, digunakan 1, 2,
34 ya. 1, 2, 3, 4. Ini namanya Bapak Kepala Sekolah, nama akunnya. Lalu sebagai langkah awal ya harus Bapak Kepala Sekolahnya yang menginput duluan. Kalau ini berbeda prinsipnya dengan PPK online. Kalau PPK online itu kan saya bisa menginputkan. Kalau ini terus kepala sekolahnya duluan, ya, terus kepala sekolahnya duluan yang menginputkan. Barulah selesai guru-gurunya baru bisa menginputkan karena guru itu harus mengacu pada rencana kinerja atasannya. Kalau kan seorang JPT, jadi tidak perlu mengacu kepada rencana kinerja siapapun gitu. Jadi dia bertindak sebagai JPT atau pimpinan kerja unit mandiri. Ya. Sebelum menginputkan, Bapak Ibu wajib mengubah profil, ya, mengubah profil ini tujuannya adalah nama, NIP, kemudian unit kerja, kemudian pangkatnya, jabatannya sudah sesuai belum dengan kondisi yang. Terus saya juga Bapak Ibu langsung Word-nya. Ketika mengubah, mohon dicatat baik-baik. Karena kalau Bapak Ibu lupa password, maka sebagai penaltinya pelayanan reset password akan dilayani 3 hari kerja. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu inputnya di hari Jumat, Sabtu lupa, berarti Bapak Ibu harus menunggu karena Sabtu Minggu bukan hari kerja, jadi Selasa, Rabu, Kamis baru kami layani. Ya, itu sudah kesepakatan untuk mengurangi traffic. Ya, seperti itu. Jadi langkah awal Bapak Ibu harus mengubah profil ya melalui menu ini, bisa ya di sudut kanan saya ini ya, klik profil. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Bisa juga melalui menu kemudian edit profil. Nah, jadi kedua menu itu bisa digunakan ya. Lalu ya namanya tidak tidak apa-apa ya, username-nya kalau silakan. Ibu di sini juga wajib memilih atasan langsung ya. Wajib memilih atasan langsung. Atasan langsungnya Bapak Kepsek itu tadi Bapak As. Atasan langsungnya adalah Korwas. Ibu pengawas pembina ya, nanti Bapak Ibu punya Kepsek disesuaikan sendiri ya nama Korwasnya. Tentunya ini hanyalah akun demo ya. Atas itu adalah subkoordinator ya yang selama ini Bapak Ibu gunakan, Pak Yohana, Ibu Yohana Baluk ya. Nah, ini. Terus atasan diisi ya, atasan 3-nya tidak usah diisi. Jadi ini untuk kepala sekolahnya itu seperti ini. Pejabat penilainya atau atasan langsungnya pengawas atau pengawas pembina, atasan keduanya itu subkoordinator. Jadi masih bisa berlaku sebagai jabat penilai. Terus unit kerjanya silakan dilihat. Nanti Bapak Ibu pakai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT kurung GPK ya. Kenapa kami pisahkan begini? Itu dikarenakan daftar gaji Bapak Ibu guru yang ada di dinas gitu ya. Makanya kami pisahkan.
Terus untuk jabatannya harus yang pakai guru ya. Guru tidak pakai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah tidak boleh ya. Nama jabatan fungsional tertentunya. Guru madya, guru muda. Kalau yang belum punya SK jabatan fungsional berarti guru saja ya. Terus ini pangkat golongan juga bisa diubah sendiri. Ya. Kalau sudah diubah, silakan diklik simpan. Nah, ini adalah langkah awal yang harus Bapak Ibu lakukan untuk semua jabatan harus dilakukan. Kalau tidak, nanti tidak bisa menginputkan rencana kinerjanya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kepala sekolahnya harus menginput lebih dulu. Ya, Bapak Ibu, mohon nanti jangan bertanya lagi kenapa saya tidak input. Jawabannya Bapak Ibu harus tahu sendiri. Pertama, mungkin belum mengubah profil. Kedua, mungkin kepala sekolahnya yang belum menginputkan saja. Ya, jadi dua itu saja. Kalau Bapak Ibu bagaimana untuk menginput itu ada di PP 30 ya. Ya, mungkin yang di webinar itu yang Bapak Ibu ikuti agak berbeda karena itu memang hanya untuk JPT seorang kepala dinas atau kepala badan. Tapi untuk kepala sekolah cukup menggunakan menu ini saja ya. Rencana 30. Kemudian klik rencana SKP tahunan JPT. Ya, itu saja. Tahunan JPT. Nah, nanti yang Bapak Ibu lihat akan kosong begini ya. Jadi awalnya Bapak Ibu klik tambah. Ya, ini untuk menambah rencana kinerja. Klik tambah untuk tanggal. Ini silakan dimasukkan tanggal awal Bapak Ibu memasuki tahun ini ya, tahun kerja ya, 3 Januari. Kemudian penutupannya itu di 31 Desember. Nah, kira-kira itu untuk modelnya tidak usah diubah, ikut saja seperti itu. Kemudian klik simpan. Klik OK. Kalau sudah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini, rencana kinerja terbentuk. Ya, ini untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Berikutnya, Bapak Ibu silakan mengisi rencana, mengisi isinya itu apa, gitu ya. Klik menu ini. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa memulai menginputkan kinerja utama. Di sebelah kiri kinerja utama, sebelah kanan kinerja tambahan. Kinerja tambahan ini yang tadi sudah disebutkan. Nah, kinerja utama ini yang ada di matriks peran hasil. Ya. Kita klik sekali, nanti tampilannya ini. Apa rencana kinerja utamanya? Nah, kita copy, ambil dari matriks. Meningkatnya kualitas pembelajaran sesuai itu ya. Bisa juga ditambahkan pada SMK Negeri 5 sesuai ketentuan ya. Lalu klik simpan. Oke. Selesai ya, itu tugas untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Lalu abaikan yang ini tidak usah dilihat, tidak usah diapa-apakan ya. Langkah berikutnya adalah menginputkan indikator. Kita klik magnifier ini ya, diklik sekali. Nah, statusnya apa? Tadi ambil dari matriks lagi ya. Jumlah laporan penilaian kinerja kepala sekolah. Apa-apa, satu aja enggak apa-apa ya. Kuantitasnya satu pun tidak masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Makan kinerjanya cuma sekali ya. Targetnya 1.
Satuan kuantitasnya laporan ya tadi. Nah, untuk IKI, ini IKI normal ya. Ini ada dua pilihan memang, IKI khusus ya. IKI normal itu adalah adanya kemungkinan pelaporan realisasinya melebihi target. Ya. Tuh, kalau IKI normal. Jadi, pelaporan realisasinya lebih dari harus sama dengan atau boleh lebih dari target kalau IKI normal. Sementara untuk IKI khusus, targetnya itu minimal harus sama atau kurang ya. IKI khusus. Kalau dia lebih berarti dia akan berunsur nilainya akan lebih kecil gitu ya. Ya, jadi untuk Bapak Ibu biasanya untuk yang IKI khusus itu adalah pengurangan target-target yang ada ya, misalnya menurunnya jumlah komplain, menurunnya angka kematian. Nah, seperti itu ya. Menurunnya nilai kuantitas nilai ASN yang di bawah standar. Nah, jadi seperti itu ya, menurunnya angka kematian, menurunnya komplain, menurunnya jumlah keluhan dan lain sebagainya itu IKI khusus. Oke, kita simpan. Ya. JPT ya, khusus JPT bolehlah menginputkan 3 indikator untuk satu rencana kinerja ya, khusus JPT. Ya, untuk menambahkan indikator yang lain, silakan klik modifier. Nah, indikatornya ini apa? Indikator misalnya jumlah, maaf ini saya kayaknya salah. Nah, ini menambahkan indikatornya di sini ya. Oke, mungkin bisa menambahkan indikator lain, boleh. Ya, jumlah mungkin pelayanan konsultasi orang tua misalnya ya, pelayanan konsultasi orang tua misalnya, boleh ya. Misalnya menargetkan dalam 1 bulan itu ada 20, berarti 1 tahun 20 kali 12 240 misalkan orang. Kalau tidak ada orang, berarti mungkin bisa masyarakat. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Itu adalah bagi seorang JPT. Lalu kinerja tambahan. Ya. Klik. Kinerja tambahannya misalnya mengikuti iklan penunjang kira-kira seperti itu. Jadi untuk kinerja tambahannya itu agak mudah ya, bisa juga dimasukkan indikatornya
jumlah diklat yang diikuti. Aspeknya kuantitas, targetnya satuan, mungkin dalam 1 tahun 12 kegiatan. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Itu penginputan kinerja utama kepala sekolah dan penginputan kinerja tambahan kepala sekolah. Lalu berikutnya kita langsung ke guru ya. Saya tahu bahwa Ibu lebih berminat tentang penginputan guru ya. Kita pakai akun guru sekarang ya. 4321. Ini guru ya. Jadi masih ingat langkah akan ada yang saya langkah awal yang harus dilakukan apa? Ada yang bisa jawab? Bapak Ibu. Langkah awal tadi apa yang harus dilakukan supaya bisa mulai langkah awal apa tadi? Jadi saya kalau saya memberikan pengajaran atau pendampingan senang dengan metode interaktif ya Bapak Ibu, satu arah hanya mendengar saya ya. Jadi Bapak Ibu juga sambil belajar, lalu kalau saya pasti menanyakannya sekitar-sekitar apa yang sih gitu. Ada yang mau bantu jawab? Tadi yang sudah saya sampaikan di kepala sekolah itu edit profil Ibu. langkah awal. Edit Ya, profil dulu. terima kasih Ya. Ibu ya. Betul, Ya. edit profil. Ya, dari menu apa Bu tadi? Dari menu mana Bu? Edit profilnya Bu? Lupa. Dari menu lain-lain ya, dari menu lain-lain di edit profil atau dari menu ini. Ya, Bapak Ibu guru ada di sini, diklik lalu klik profil. Keluarlah seperti ini ya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena Bapak Ibu harus memilih atasan langsungnya ya. Kalau tidak diisi atasan langsungnya, bagaimana bisa menginputkan rencana kinerjanya tanpa mengintervensi rencana kinerja atasan langsung, gitu Bu intinya ya. Jadi Bapak Ibu bisa menginput kalau tidak edit profil dan kepala sekolahnya sudah input. Itu konsep utamanya ya, utamanya. Atasan langsungnya Bapak Ibu, Bapak kepala sekolah. Atasan duanya Bapak Korwas. Pengawas pembina. Udah. Atasan 3 diisi. Ya, klik simpan. Nah, syarat 1 sudah terpenuhi. Syarat kedua sudah input, maka dijamin deh Bapak Ibu guru yang di sekolah itu bisa memilih menginputkan rencana kinerjanya. Nah, karena Bapak Ibu guru maupun Kasubag Tata Usaha dan stafnya itu adalah masuk di model CF ya. Itu langsung masuk ke menu SKP PP 30 terus rencana SKP JA JF ya. Tidak usah masuk ke aja. Klik. Ya. Prosedurnya sama, tambahkan rencana kinerja seperti punyanya Kepsek tadi ya, 3 Januari sampai 31 Desember. Ya. Terus, oke. Sudah ada, sekarang saya mau memasukkan target SKP. Klik di
gambar kertas ini. Nah, sama ya tampilannya yang capsek tadi. Input rencana kinerja. Nih. Jadi kalau Bapak Ibu belum edit profil, capseknya belum input, rencana kinerja atasannya tidak akan muncul Bapak Ibu ya. Tidak akan muncul. Itu. Kalau sudah syarat kedua tadi terpenuhi, maka di sini akan muncul otomatis gitu. Untuk intervensi rencana kinerja. Lalu apa rencana kinerja utama saya? Ya, itu silakan diambil dari matris lagi. Ini rencana kinerjanya. Ya, jadi jangan khawatir antara satu guru dengan guru yang lain sama itu tidak apa-apa ya, karena memang guru sama, hanya mata pelajarannya saja yang beda gitu kan. Sudah, satu aja, tidak masalah. Nanti uraiannya itu akan bergerak di aktivitas harian. Sekali lagi ya, aktivitas harian. Berikutnya, menginput indikator kinerja ya. Klik magnifiernya, indikatornya, ada lagi. Ini jumlah RPP tergantung dari Bapak Ibu dapat beban ya, berapa RPP yang dibebankan kepada Bapak Ibu. Itu ya. Speknya kuantitas saja, target satuan, target kuantitasnya. Yang anggap RPP itu sama dengan dokumen ya. Lalu sudah begitu aja. Ya, jadi satu itu tambah lagi kinerja tambahan. Sama dengan captionnya tadi. Mengikuti diklat yang kompetensi guru. Oke. Tambahkan kuantitasnya kalau Pak Semi tadi sebagai tim apa gitu ya Pak. Silakan ditambahkan ya. Terus di sininya kalau misalnya mungkin saja dalam suatu selama sepanjang tahun Bapak Ibu mengikuti diklat yang berbeda ya, diklat, webinar, kemudian BIMTEK gitu ya, bisa saja diubah ya, supaya ketika pelaporan nanti Bapak Ibu tidak bingung dia pilih kemana gitu ya, diubah saja mengikuti diklat, BIMTEK, gitu ya, itu satu kategori. Tetapi nanti di uraian laporan hariannya barulah Bapak Ibu diferensiasikan ya, dibedakan gitu ya. BIMTEK A, BIMTEK B, BIMTEK C kapan pelaksanaannya. Tetapi untuk indikator yang dipilih tetap yang ini. Lalu mengikuti sebagai tim apa? Atau sekolah ya, hanya mungkin kalau MKKS ya satu saja Pak ya, kalau ada lagi yang lain lagi berarti dua, kemudian tiga gitu ya Pak ya, tiga. Harusnya organisasi ada di sini ya, nanti kami tambahkan organisasi ya, untuk sementara mungkin kegiatan dulu itu. Jadi keterlibatan Bapak Ibu sebagai apapun nanti, aduh maaf ya ini salah ya, ini salah.
Hapus saja, kalau salah dihapus saja ya, hapus. Nah, ini cara tambahkannya di sini lagi ulang ya. Minta maaf, misal. Kinerja tambahan yang mendominasi ya. Jadi seperti ini. Diubah lagi. Diubah. Keterlibatan. Simpan. Nah, terus ini juga saya minta maaf, harusnya dia berbasis capaian kinerja. Kita ubah nomenklaturnya keikutsertaan ya, keikutsertaan. Nah, ini yang keterlibatan dalam organisasi ini mungkin anggota PGRI ya, bisa dimasukkan dalam kategori ini ya. Terus kita tambahkan indikatornya. Sorry. Indikatornya jumlah diklat, fintech, dan webinar yang diikuti ya. Saya rencanakan kuantitasnya ya, boleh range ya, boleh ya. Ini setahun ya minimal 3 lah ya. 3 pasti ada. 3 sampai 12 ini sebulan sekali gitu ya. Datang. Normal. Nah, itu penambahan indikatornya. Lalu untuk yang ini penambahan indikatornya jumlah tim atau organisasi yang diikuti ya. Targetnya mungkin target range itu antara 1 sampai 4 mungkin ya. Kan ini sesuatu yang tidak pasti ya kalau pakai range itu. Ya mungkin saja tahun lalu saya ikut anggota, tahun ini tidak gitu ya. Tuh. Tuh kira-kira ya kinerja utama dan kinerja tambahan. Oke, berikut nanti sekalian tanyanya sekalian selesai untuk input aktivitas hariannya ya. Berikut bagaimana menginputkan aktivitas harian. Tanya dari menu aktivitas harian SKP 30. Nah, itu harian SKP 30 ini adalah kegiatan-kegiatan yang menunjang kinerja utama, Bapak Ibu ya. Kegiatan semua yang menunjang kinerja utama, mengajar, buat nilai, gitu ya. Lalu membuat rancangan pembelajaran dan lain sebagainya. Itu semua masuk di ini. Oke, tambah. Kita inputannya misalnya ya Januari. Nah, untuk checklist proses ini, kalau kegiatan tersebut mencerminkan sebuah proses, maka diklik ya. Kalau dia capaiannya sebuah output, aktivitasnya tidak usah diklik ya. Jadi prosesnya menyusun, masih berproses ini. Menyusun rencana pembelajaran RPP ya. Kegiatan atau satu. Nah, ini kan masih menyusun, jadi masih apalah buat Bapak, apa kayak apa gitu ya Bapak Ibu yang tahu ya. Ini mungkin menyusunnya tuh dari jam 8 pagi sampai jam 10. Kan masih di awal tahun ya. Nah, semuanya itu masuk di jumlah laporan jam mengajar. Kemudian di tanggal yang sama ngajar saya. Ya, saya tambah lagi. Mengajar misalnya. Tanggal 3 di hari yang sama ya. Nah,
Kuantitasnya 1, kegiatan, jamnya dari jam 10 jam 12. Seperti itu. Lalu ada jam lain dan jam lain misalnya mengajar lagi gitu ya. Dari Januari tanggal 3. Satu kegiatan jamnya jam 1 mungkin sampai jam 3. Semuanya mengacu kepada jumlah laporan jam mengajar. Itu adalah contoh penginputan kinerja utama. Lalu bagaimana menginputkan kinerja SKP ya, kinerja tambahan ya, atau yang tidak ada pada kinerja utama itu melalui menu harian non SKP. Nah, misalnya melakukan kerja bakti ya, maksudnya di awal sekali itu kerja bakti. Kegiatan dari misalnya dari jam 7 nih Bapak Ibu sudah di sekolah ya. Ini prosesnya sudah selesai. Keterangannya selesai. Terus nanti kalau di tanggal kegiatan yang lain silakan ditambahkan. Nah, untuk penginputan aktivitas harian ya Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui, ketika dalam satu itu Bapak Ibu kan melakukan beberapa kegiatan ya yang sama ya. Boleh juga laporannya itu seperti ini. Mengajar. Saya dalam satu hari itu mengajar satu pelajaran mata pelajaran tapi kelas yang berbeda gitu ya. Tinggal ditambahkan saja kuantitasnya seperti ini. Lalu satuannya kegiatan juga. Bisa juga nanti saya tambahkan kelas ya. Nah, itu jam 8 sekalian ya sampai jam 3. Itu boleh kayak gitu. Atau 3 kelas itu boleh. 3 kelas boleh ya. Jadi prinsipnya adalah penyederhanaan dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Yang penting kuantitasnya yang ditambahkan daripada mengulang terus gitu ya. Gitu. Ini maaf ini non SKP ya, salah ya. Harusnya di sini. Harusnya di sini tadi. Jam. Kuantitasnya 3 kelas misalnya. Kegiatan juga boleh naik kelas ya. Jam 8 sampai jam 3. Tuh, kualifikasinya jumlah laporan. Pokoknya apapun itu dengan indikatornya yang menunjang yang Bapak Ibu sebutkan di rencana kinerja tadi, jumlah laporan jam mengajar. Itu aja. Tuh. Oke, nah ini kok enggak kelihatan ya Ibu ya, Bu Ana. Nah, itu mau lihat ya, itu dipilih di bulan April, Januari, kemudian klik cari. Nah, tuh. Sudah menampilkan semua kegiatan rencana kegiatan atau aktivitas harian Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah lakukan. Demikian pula dengan harian non SKP-nya ya. Dipilih di Januari, cari. Lalu berikutnya ya jadi sebenarnya guru itu tidak terlalu rumit ya, indikator perlu menetapkan terlalu banyak ya, rencana kinerjanya kan cuma satu, jadi indikatornya itu saja, berarti berapa jumlah dokumen RPP itu saja. Tapi
dokumen RPP itu kan isinya banyak ya. Ada penyusunan perangkat pembelajaran, ada daftar hadir, ada apa atau apa gitu. Silakan laporan hariannya yang dibuat variasi, tetapi rencana kinerjanya cuma 1 dan indikatornya juga cuma 1, mendukung dokumen yang tadi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi lebih simpel sebenarnya dari PPK-nya. Oke, setelah menginputkan harian, lalu langkah apa selanjutnya itu supaya Bapak Ibu dapat nilai, langkah adalah atasan ya, Bapak Ibu kepala sekolah yang menilai kinerja bawahannya melalui menu verifikasi bawahan dan kualitas bawahan. Yang hanya 2 menu itu saja yang dilakukannya, boleh setiap hari, boleh setiap akhir bulan gitu ya. Yang penting paling lambat itu akhir bulan ya, sebelum kita print gitu. Ya. Berikut adalah penilaian ya, saya ulangi. Itu melalui menu verifikasi bawahan. Nah, ini mohon maaf ini kan jadi dia enggak punya bawahan. Nah, untuk menilai berarti kan harus ke akun kepala sekolah ya. Jadi saya lupa dulu. Kita login lagi dia lebih mudah prosedurnya bandingkan dengan PPK online ya. Kalau PPK online itu kan kalau salah input harus banding ya, ke atasan banding dan lain sebagainya. Ini hanya sebatas guru dan atasan ya, bawahan dan atasan saja. Kita ke akun caps lagi. Di akun Capsek, barulah Bapak Ibu Capsek menilai kinerja bawahannya melalui menu aktivitas, lalu verifikasi bawahan. Tuh, ya. Ini sudah ada masuk nih Bapak Ibu guru bulan April. Tadi kan yang Januari dulu ya. Jadi Januari dulu, klik cari. Januari, namanya Bapak Ibu Guru, kita klik aksi ya di sini. Yang mau saya nilai aktivitas. Nah, ini yang dilaporkan oleh guru A ya, guru A. Jadi cara verifikasi hanya klik ini aja Bapak Ibu ya. Klik ini, klik OK atau enter. Klik lagi, klik lagi, oke atau enter, klik lagi, klik lagi, enter. Nah, sudah. Ini artinya sudah dikasih. Itu ya. Berikutnya sekalian aktivitas non SKP-nya dinilai juga. Untuk jalannya juga sama ya, diklik saja di OK. Tuh, untuk keluar, klik di bagian luar. Sudah. Nah, sekarang sudah dinilai oleh atasannya untuk aktivitas hariannya. Lalu website juga harus menilai kualitas bawahan. Diklik. Ini kan tadi Oke. Januari, diklik tanda magnifier. Nah, yang Bapak Ibu harus lakukan, ini parameter jam kerjanya sudah terinput ya, 21,5. Yang Bapak Ibu harus lakukan, masukkan aja di sini ya. Misalnya Bapak Ibu memberikan kualitas 95% untuk pelayanan. Kalau yang bersangkutan maksudnya maksimal input nilai kualitas itu 100
ada lebih dari 100, namanya yang terbaik 100% gitu ya. Terus nanti nilai rata-ratanya keluar otomatis. Setelah itu klik simpan. Nah, jadi yang mendukung nilai kinerja Bapak Ibu adalah bawahan dan kualitas bawahan. Dua hal itu aja. Terus yang harus tahun itu menilai perilakunya juga ya. Perilakunya juga dinilai. Perilaku 2025 input tahun 2022. Nah, ini secara otomatis nama gurunya ya, stafnya Bapak Ibu disimpan. Oke. Silakan menilai perilakunya. Orientasinya pelayanannya berapa? 95. Inisiatifnya 85. 97. Kerjasamanya 99. Kepemimpinan tidak ada ya untuk guru, dikosongkan saja. Sudah. Jadi nilai perilaku nilai setahun sekali. Baik Bapak Ibu, saya pikir hanya itu saja ya tentang toolkit ya. Sesimpel itu ya, tidak serumit PPK online saya pikir ya. Yang penting Bapak Ibu jangan berpikir rumitnya ya, berpikir simpelnya saja. Jadi nanti ketika action Bapak Ibu pelajari, mudah-mudahan video ini segera publish ke YouTube ya. Setelah segera publish bisa informasikan jadwalnya sekaligus mempublish video ini ke YouTube. Tanya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak ada kesulitan. Baik, kami kembalikan kepada Bapak Semi selaku moderator untuk memandu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu serta. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana, luar biasa penyampaiannya, sangat detail dan saya pikir sangat jelas ini ya. Kecuali mungkin ada hal-hal yang belum dipahami oleh teman-teman karena ini nanti juga akan dipublish di YouTube sehingga anytime ya teman-teman bisa menonton ya, dan itu bisa menjadi panduan untuk pengisian SKP 2022. Saya berikan kesempatan kalau ada yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan, silakan raise hand dulu teman-teman. Silakan Bapak Ibu. Jadi kalau tidak bertanya, ini seperti yang disampaikan Bu Ana, bisa jadi sudah sangat jelas sehingga tinggal mengerjakan ya Bu Ana ya. Ya, silakan Pak. Ya. Ini rupanya belum ada yang respon balik ini. Saya harap Ya. semua sudah Tapi paham. biasanya kalau sudah masuk aplikasi baru tanya Pak. Iya, makanya itu. Biasanya kalau sudah masuk aplikasi baru tanya. Iya. Biasanya udah di aplikasi ada kendala internal ya, baru mulai bertanya. Yang pasti ini nanti akan dipublish ke YouTube ya. Jadi Bapak Ibu nanti YouTube-nya mungkin bisa disampaikan Bu Ana kalau ada yang belum tahu misalnya ya. Kalau kita udah tahu semuanya. Ya. YouTube channelnya BKD NTT. Mana Bapak Ibu? Ya. Silakan sambil tunggu bertanya ya. Jadi ini coba saya log out dulu. Kita lihat ya. Sementara untuk si Pak Guru tadi ya. 4321. Nah, ini adalah laporan dari laporan harian ya, grafik laporan harian yang diinputkan oleh Bapak atau Ibu Guru
yang nah ini nilai sementaranya sudah 54,5 ya. Jadi Bapak Ibu mohon berhati-hati ketika menginputkan indikator ya. Jadi semakin sedikit indikator yang Bapak Ibu inputkan, maka pembagi nilai Bapak Ibu itu semakin kecil gitu ya. Jadi tidak usah terlalu pusing dengan indikator 3 dimasukkan, tidak harus ya, tidak harus. Kalau satu saja bisa, kenapa harus masukkan 3-3-nya ya. Kalau Capsek mungkin memasukkan ketiga-tiganya indikator itu. Tapi untuk Bapak Ibu guru cukup satu saja kuantitas, karena itu akan mempermudah Bapak Ibu terkait nanti unsur pembagi dari nilai akhir kinerja Bapak Ibu gitu. Kan ini tadi indikatornya cuma satu aja jumlah PP ya. Nah, jadi mau mengajar, mau apa lagi ya, menyusun, menilai, mengevaluasinya, semua kegiatan tersebut mendukung dokumen RPP, laporan RPP yang Bapak Ibu buat dalam semester atau 1 tahun. Gitu. Jadi intinya laporan-laporan hariannya itu Bapak Ibu variasikan aktivitas harian ya. Kalau dulu kan sangat terbatas sekali yang apa yang di PPK online itu sudah tidak bisa tambah-tambah lagi gitu ya. Kalau yang ini saatnya melakukan kreativitas ya. Berapa banyak apapun yang Bapak Ibu ingin inputkan silakan ya. Karena sudah dibuka untuk cari pelaporan. Seperti itu. Tidak ada yang bertanya? Ini Bu Ana ada yang masuk melalui message saja ini. Ya, silakan Pak. Untuk registrasi untuk akunnya Bu, ada yang rupanya belum punya. Itu mekanismenya nanti gimana ya Bu Ana? Iya. Akun untuk apa ini Pak? Tool kinerja? Ya nanti pasti dibuat Pak. Yang kemarin bisa masuk PPK online pasti bisa masuk tool kinerja gitu. Ya. Cuman super adminnya belum menginformasikan kira-kira passwordnya berapa gitu. Ditunggu saja. Nanti di suratnya ada. Oke. Ya. Karena kenapa kami belum berikan jadwalnya sekarang? Karena hari ini masih efektif pelaporan untuk ASN pada perangkat daerah. Gitu. Oke. Jadi guru-gurunya nanti luas-luasnya setelah perangkat daerahnya selesai, gitu Pak. Oke. Sabar ya Pak ya. Terima kasih Bu Ana. Jadi teman-teman itu kalau mau buka, ya mau nyoba pakai akun. Lanjut Pak Semi. ya Bu Ana, makasih banyak informasinya. Bapak Ibu, ya jadi intinya nanti dalam waktu dekat kita akan diberikan passwordnya untuk login ke tool kinerja ini. Bagi Bapak Ibu mungkin nanti seperti yang disampaikan Bu Ana, ini kita pemanasan dulu nih nanti pada saat pengisian SKP ya bisa jadi ada hal-hal yang di ini, tapi kita usahakan untuk diminimalisir oleh karena Bu Ana sudah dengan begitu banyak cara untuk menyampaikan baik melalui kegiatan seperti ini maupun melalui YouTube, sehingga diharapkan semua sebelum bertanya nonton dulu YouTube-nya Bu Ana ya. Ya begitu. Oke, ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada ini udah hampir jam 11 ya sesuai jadwal kita. Jam 9 sampai jam 11 masih kurang 10 menit. Masih diberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum paham atau ingin bertanya gitu. Silakan Bapak Ibu raise hand. Ini kesempatan terakhir, kalau tidak mungkin ada closing statement dari Bu Ana nanti. Oke, mungkin satu lagi dari saya ya Pak Semi. Ya. Ini bagaimana dengan guru yang ada perpindahan sekolah ya, perpindahan unit kerja gitu ya.
Kan itu mengakibatkan perpindahan pejabat penilainya juga ganti ya. Hanya nanti ketika Bapak Ibu ada perpindahan sekolah di Maret misalnya ya, atau pelantikan mungkin kepala menjadi dari guru menjadi kepala sekolah. Jadi prinsipnya sama dengan PPK Iya Kak. pembuatan berdasarkan PP 46. Ya, prinsipnya sama, cuman kalau di aplikasi, kalau di PPK online kan pakai close jabatan ya, harus lapor. Kalau di sini, nanti di sini saja Bapak Ibu ya. Nah, ini kan di awal Bapak Ibu sudah memasukkan rencana kinerja dari 3 Januari 2022 sampai 31 2022 nih ya. Nah, tiba-tiba nanti di April itu atau di Maret lah ya, ada perpindahan ke sekolah lain gitu ya, atau sekolah misalnya ya. Jadi Bapak Ibu harus mengubah yang lama ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus menyelesaikan aktivitas hariannya dulu sampai di kapan Bapak Ibu pindah sekolah ya. Sebaiknya sih di akhir bulan. Sebaiknya di akhir bulan sampai pindahnya baru di awal bulannya di sekolah baru supaya mempermudah untuk administrasi yang lain gitu ya. Jadi ini contohnya Bapak Ibu pindahnya di akhir Maret misalnya. Jadi rencana kinerja saya setelah saya laporkan dan dinilai hariannya oleh kepala sekolah saya yang lama, selesai semua sampai dapat nilai, barulah saya buat rencana kinerja baru di jabatan baru gitu ya. Maka yang ini saya harus ubah dulu ya, ubah dulu sampai ke 31 Maret misalnya. Maret. Maret 31 Maret 2022 simpan. Baru lagi rencana kinerja baru periode SKP yang baru mulai dari 1 April ya. 1 April ke 31 Desember. Nah, maka akan terbentuk rencana kinerja baru dan Bapak Ibu harus menginputkan lagi, mungkin kan pembagian RPP-nya berbeda dengan sekolah baru mungkin lebih banyak atau mungkin lebih sedikit, jadi Bapak Ibu harus input baru lagi. Tuh. Kinerja utama seperti yang awal tadi, ini mungkin dari SMA yang lain yang akan muncul ya. Jadi syaratnya memang setelah menginputkan rencana kinerja baru tadi, Ibu harus melakukan pengubahan pejabat penilai dari menu edit profil. Di profilnya diubah lagi ya, menjadi kepala sekolah yang baru gitu kan. Nah ini, yang barunya siapa gitu diubah. Supaya ketika Bapak Ibu menginputkan rencana kinerja periode April sampai Desember, itu yang masuk ke sekolah yang baru gitu. Itu ya, paham ya Bapak Ibu? Ayo silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, terima kasih Bu Ana. Silakan teman-teman, jangan diam saja mungkin atau dihidupkan videonya. Jangan sampai kita bicara teman-teman lagi di tempat lain ini, sehingga tidak ada respon. Sangat disayangkan ini hari libur tapi Bu Ana bersedia loh ini teman-teman untuk memberikan materi bagi kita siang hari ini. Silakan teman-teman, ada silakan berikan raise hand-nya. Mungkin boleh tanya kemarin tentang PPK online gitu, boleh. Kalau PPK online dulu gimana, sekarang gimana gitu. Ya. Silakan. Untuk perbandingan ya. Ya. Mungkin dijelaskan apa bedanya Bu yang PPK online yang kemarin dengan tool kinerja yang sekarang. Iya. Jadi kalau untuk dari prinsip ya, prinsipnya dari peraturan pemerintahnya dulu kan. Kalau dulu kan PPT
PPP 46 itu berbasis aktivitas. Jadi untuk urian tugasnya itu menggunakan kata buat, melaksanakan, merencanakan, dan lain sebagainya. Terus untuk PP 30-nya sekarang capaian ya, tadi tercapainya, terselenggaranya, terlaksananya, tersusunnya, seperti itu. Nah, lalu kalau kan hanya merencanakan berapa, tercapai berapa, untuk fungsional tertentunya juga ada angka kreditnya. Nah, sekarang untuk PPP 30 itu hanya diukur oleh indikatornya, ya, indikatornya kuantitas, kualitas, dan waktu. Terus untuk angka kredit, ya, kami ulangi lagi, tidak ada ya direncanakannya seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, yaitu tidak ada dalam tool kinerja ini, tidak usah dimasukkan. Ya. Kalaupun Bapak Ibu ingin kreatif memasukkan, dimasukkan saja di sini misalnya ya. Ini Bapak Ibu kreatif misalnya. Tambahkan saja sendiri di sini. Nah, ya. Gitu ya. Jadi dokumen sudah ditetapkan, dokumen RPP berapa angka kreditnya? Angka kredit 2,5. Silakan saja ditambahkan seperti ini sendiri ya. Itu. Terus kalau mau dibuat aktivitas hariannya juga boleh ditambahkan. Misalnya mengikuti BIMTEK-nya itu angka berapa kan, seberapa banyak pun kerjaan yang Bapak Ibu lakukan ya, organisasi keprofesiannya juga dibatasi ya angka kreditnya untuk naik pangkat. Misalnya berapa untuk diklatnya, kayaknya 2 saja ya atau 1 ya. Nah, boleh dimasukkannya begini supaya untuk leadingnya Bapak Ibu, untuk pengingat ya, oh angka kredit untuk ini ya ini saja, pelibatan organisasi profesi. Nah, ini angka kreditnya 1. Nah, jadi kalau hariannya nanti Bapak Ibu mengikuti rapat PGRI misalnya, ya silakan aja dilaporkan di aktivitas harian non SKP ya, mengikuti rapat PGRI dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi itu laporannya di aktivitas non SKP gitu. Oke, kami kembalikan kepada Pak Semi. Terima kasih Bu Ana untuk penyampaiannya yang sangat luar biasa, udah detail ini. Namun oleh karena kondisi waktu, saya jam 11 ini ada rapat lagi Bu Ana nih. Jadi ini sudah tinggal 2 menit, jam 11 boleh kita selesai. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Bu Ana dulu. Harapannya dan seterusnya mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman guru. Silakan Bu Ana. Guru atau kepala sekolah atau narahubung yang mewakili kegiatan ini, mengucapkan terima kasih dan antusiasme Bapak Ibu ya. Kami berharap kegiatan hari ini ada nilai tambahnya ya, nilai tambahnya supaya nanti sudah jadwalnya dibuka Bapak Ibu mengurangi komplainnya ke kami gitu ya, karena kami pikir sudah cukup jelas yang kami sampaikan. Ikuti saja petunjuk yang ada ya. Untuk penetapan rencana kinerja sebaiknya tidak usah terlalu banyak ya, cuma 1 saja, dan kami tidak bisa menyampaikan minimal atau maksimal berapa. Bisa saja untuk 1 rencana kinerja atau 2 atau 3. Laporan hariannya semuanya setiap hari itu menunjang atau mendukung hanya 1 atau 2 rencana kinerja tersebut
Untuk guru kan hanya dituntut kegiatan belajar mengajar, membuat evaluasi dan penilaian, gitu ya. Lalu jangan lupa harus input terlebih dahulu. Gitu. Oke, semoga setelah kegiatan ini, ketika jadwalnya dibuka, sebentar. Dan sekali lagi, pesan kami mohon taat kepada yang sudah kami tentukan. Ya, memang server kami yang baru ini, itu kami pengadaan server baru dengan kapasitas yang 2 atau 3 server PPK online. Tapi kami belum melakukan uji coba untuk penggunaan dalam jumlah yang masif, dan maka tetap kami menggunakan jadwal, ya. Mudah-mudahan jadwal yang kami berikan sudah lebih baik dari yang PPK online waktu itu. Jadi prinsipnya kalau misalnya Bapak Ibu menginputnya tidak pada jadwal itu karena sesuatu dan lain hal, silakan Bapak Ibu melakukan penginputan di luar jam efektif Bapak Ibu yang ada di sekolah di kabupaten yang sesuai, supaya jangan mengganggu, gitu. Kalau tidak nanti kami menonaktifkan semuanya, ya, supaya adil, gitu. Jadi kita tetap harus memegang prinsip saling membantu. Kami membantu Bapak Ibu supaya lancar inputnya, Bapak Ibu juga kinerja kami, ya, supaya kami juga jangan terlalu banyak komplain dari teman-teman, gitu. Baik, itu saja. Semoga Ibu semakin berkinerja, semakin sehat, dan sukses untuk penginputannya, juga untuk keseharian di sekolah masing-masing. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Ana untuk sejumlah informasi yang sangat penting bagi tugas-tugas kami yang harus kami catat, baik itu secara manual maupun secara digital. Itu menjadi rekaman tanggung jawab akuntabilitas kita sebagai ASN, baik itu sebagai PNS maupun sebagai P3K nantinya, ya. Jadi sekali lagi atas nama pengurus MKKS SMK Kota Kupang menyampaikan limpah terima kasih kepada Bu Ana. Salam sehat dan sukses selalu Bu Ana. Dan yang pasti kita menunggu jadwalnya Bu Ana untuk MKKS SMK Kota Kupang, untuk nanti guru-guru kami di 23 SMK yang berstatus ASN ini bisa terbantu untuk penginputannya. Saya kira demikian, dan mohon maaf Bu Ana jika dalam 2 jam kita bersosialisasi ini ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf, dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bu Ana, walaupun tidak ada anggaran dan waktu libur bersama keluarga kita harus menyitanya hari ini, tapi Bu Ana penuh semangat menyampaikan itu demi untuk peningkatan layanan dan juga kualitas pelayanan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya kira demikian Bu Ana. Tuhan berkati. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve Rahayu. Dengan demikian kegiatan ini boleh kita tutup dengan resmi. Tuhan memberkati. Amin. Pak, ada foto bersama ya Pak? Oh ya, sorry. Sebelum kita bubar Bapak Ibu, tolong ya, tolong dihidupkan videonya Bapak Ibu dengan wajah-wajah cerianya, dengan senyum terbaiknya, silakan.